Salah satu yang membuat seorang high performer itu bisa perform on the next level ketika mereka sadar bahwa gue tuh ngelakuin ini bukan hal yang sia-sia loh. Ada hal yang memang gue perjuangkan ketika gue melakukan hal ini. Maka dari itu, high performer itu memiliki sense of why yang kuat. Contohnya, ketika kita bekerja dan kita sadar bahwa, hey, kerjaan ini tuh sebenarnya bukan cuma buat kita doang loh, tapi ternyata ada orang yang terdampak dari pekerjaan kita. Hi folks, welcome to my channel. Gue Vicario, seorang strategic project manager di tech yang suka banget ngulik tentang personal development. Pada kesempatan ini, gue akan ngulik tentang 6 habit yang bisa lo coba untuk mulai lo lakukan di tahun 2022. Yang bikin gue super excited sama 6 habit ini, karena habit ini backed by research. Maksudnya, jadi buku ini ditulis sama Brendon Burchard. Dia adalah seorang high performance coach yang sudah berkarir kurang lebih selama 20 tahun, sudah memiliki 1,6 juta murid dari 195 negara di seluruh dunia. Dari pengalamannya itu, dia menuliskan sebuah buku yang berjudul High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way. Dari buku itu, ada 6 habit yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang high performer. Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang mencapai kesuksesan baik secara karir dan kehidupan dalam jangka waktu yang lama. Yuk, kita mulai kulik satu-satu apa 6 habit itu. Habit yang pertama adalah seek clarity. Bukannya mendapatkan clarity, tapi mencari clarity. Jadi high performer ini memiliki kecenderungan untuk mencari kejelasan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Contohnya seperti apa? Kejelasan jangka pendek misalnya ketika kita mau datang ke sebuah meeting, kita benar-benar jelas sebenarnya kenapa ya ada meeting ini, dan kira-kira apa kontribusi yang bisa gue lakukan di meeting tersebut. Kejelasan jangka menengah misalnya adalah apa sih prioritas karir gue dalam 1-2 tahun ke depan. Sedangkan jangka panjang, pertanyaan yang mungkin lebih foundational seperti sebenarnya kenapa sih gue ada di dunia ini? Kontribusi apa yang ingin gue berikan selama gue hidup? Menurut riset, ternyata rata-rata high performer menghabiskan 74 menit setiap minggunya untuk mencari kejelasan terhadap hidup mereka. Dari sini semakin menguatkan bahwa dengan adanya kejelasan, jelasnya kita jadi bisa melakukan hal yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dengan adanya kejelasan ini, para high performer jadinya bisa lebih fokus, sehingga tidak mudah untuk terdistraksi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan mereka. Habit yang kedua adalah generate energy. Ketika kebanyakan orang itu kehabisan energi, para high performance itu bisa menghasilkan energi yang kelihatannya nggak ada habisnya. Gimana sih caranya mereka melakukan itu? Salah satu tips yang di-share di buku ini adalah mastering the art of transition. Maksudnya apa? Gue kasih contoh deh. Saya sering nggak sih kita itu lagi di kerjaan, kita meeting back to back, sehingga untuk meeting yang berikutnya kita itu rasanya terburu-buru, sehingga ketika kita masuk ke Zoom meetingnya, kita malah turn off kamera, atau mungkin secara nggak sadar kita malah memberikan ekspresi yang negatif. Para high performer ini menyadari bahwa ada transisi dari satu interaksi ke interaksi lainnya, dan make sure bahwa di interaksi yang baru, dia itu bisa menunjukkan dirinya dengan lebih baik dengan memancarkan energi positif buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tips yang bisa lo lakukan di sini adalah ketika lo bertransisi dari satu meeting ke meeting yang lainnya, coba deh tarik nafas, buang nafas. Gak harus lama-lama, mungkin 10 tarikan nafas saja, kurang lebih 30 detik. Cukup lah ya waktu yang kita punya supaya ketika kita bertransisi dan kita masuk ke meeting yang baru, kita lebih segar dan kita punya energi yang berbeda yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di meeting yang baru. Selain itu, jangan lupa juga untuk ambil break, mungkin 45 menit sampai 60 menit sekali, biarpun sebenarnya breaknya itu cuma 2 menit. Sekedar misalnya ngeliat langit, atau mungkin kita meregangkan badan aja. Itu cukup loh ternyata untuk bikin kita lebih berenergi untuk interaksi kita selanjutnya. Habit yang ketiga, raise necessity. Maksudnya apa? Salah satu yang membuat seorang high performer itu bisa perform in the next level ketika mereka sadar bahwa gue tuh ngelakuin ini bukan hal yang sia-sia loh.
ada hal yang memang gue perjuangkan ketika gue melakukan hal ini. Maka dari itu, high performer itu memiliki sense of why yang kuat. Contohnya, ketika kita bekerja dan kita sadar bahwa, hey, kerjaan ini tuh sebenarnya bukan cuma buat kita doang loh, tapi ternyata ada orang yang terdampak dari pekerjaan kita. Salah satu teman gue menyadari bahwa ternyata pekerjaannya menjadi lebih meaningful ketika dia itu benar-benar membayangkan dampak yang dia berikan terhadap customer-nya. Teman gue ini memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti gue pengen ya ketika gue kerja, gue itu bisa memberikan uang dan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ingin memulai usahanya. Suatu hari, ketika dia itu lagi kerja di bank, dia itu akhirnya sadar, kayaknya gue nggak perlu nunggu lama-lama deh. Kan sekarang kerjaan gue itu minjemin kredit, di mana pada akhirnya gue itu membantu orang-orang yang ingin memulai usaha supaya bisa memulai usaha dengan baik. Sejak saat itu, dia merasa bahwa pekerjaannya itu menjadi lebih meaningful karena dia tahu bahwa apapun yang dia kerjakan itu bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi ada orang lain yang memang benar-benar merasakan manfaat dari pekerjaannya tersebut. Ingat-ingat tuh, sehingga ketika kita mulai nggak semangat, kita bisa ingat lagi kenapa sih kita melakukan hal tersebut on the very first place. Yang keempat adalah increase productivity. Ini menarik banget karena seringkali kita itu terbalik antara definisi produktif dan sibuk. Produktif itu belum tentu sibuk. Maksudnya gimana? Karena artinya orang-orang yang produktif itu melakukan progres di hal-hal yang memang benar-benar bermakna. Bukan cuma sekadar sibuk supaya mengisi waktu luang atau kelihatan sibuk aja dibandingin sama orang-orang lain. Dari sini, sebenarnya kita belajar salah satu tips yang paling penting untuk menjadi produktif itu adalah balik lagi tadi memiliki kejelasan. Sebenarnya apa sih yang penting buat dilakukan? Semakin kita punya kejelasan tersebut, kita bisa memilih mana sih hal-hal yang benar-benar berdampak, sehingga kita itu nggak perlu ngerjain semuanya. Kita cukup mengerjakan sedikit saja hal, tapi memang hal-hal tersebut adalah hal yang berdampak buat orang lain. Serunya, biasanya orang-orang yang produktif ini nggak kelihatan seperti orang-orang yang selalu sibuk all the time. Kenapa? Karena mereka tahu mereka nggak harus selalu sibuk. Mereka cukup memberikan energi yang paling maksimal ketika mereka melakukan hal yang memang benar-benar penting. Yang kelima adalah to develop influence. Maksudnya apa? High performer ini memiliki kecenderungan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Dan gimana sih caranya mereka melakukan hal tersebut? Adalah dengan mengedukasi diri mereka sendiri dan mengedukasi orang lain. Yang kece daripada high performer ini adalah ketika mereka mengedukasi orang lain, mereka nggak melakukan ini dengan cara yang menggurui, tapi mengajak orang lain untuk memiliki pola pikiran baru. Jadi mereka tuh bukannya bilang kayak, lo tuh harus mikirnya kayak begini, tapi ngomongnya seperti ini. Coba deh, kalau misalnya kita mikirnya seperti ini, mungkin perspektif kita jadinya berubah. Jadi mereka itu tahu gimana sih caranya membantu orang lain untuk memiliki pola pikir baru, tapi nggak dengan cara yang bikin orang lain itu kesel sama mereka. Yang keenam adalah demonstrate courage. Maksudnya apa? Di sini adalah para high performers menunjukkan keberanian. Keberanian di sini nggak berarti maksudnya kurang ajar dan langsung melawan banyak orang, tapi mereka berani untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Mereka nggak takut untuk mengakui bahwa, sorry, gue nggak tahu jawabannya, tapi gue akan mencari tahu. Mereka nggak takut juga untuk speaking up di dalam sebuah meeting, karena toh memang itu kewajiban mereka sebagai seorang high performer untuk berkontribusi buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari ke-6 habit tersebut, habit nomor 6 atau courage adalah hal yang menjadi prioritas gue di umur gue yang ke-30. Gue sadar selama ini kadang-kadang gue masih suka kurang berani untuk mengekspresikan diri gue. Dan itulah salah satu alasannya kenapa gue bikin YouTube channel ini. Kalau mau tahu alasan lengkapnya, gue udah pernah ngerekam di video yang satu ini. Nah, kalau misalnya lo suka baca buku-buku lain, tapi sayangnya lo nggak sempet karena misalnya waktu lo emang lagi susah, lo bisa nonton 2 video ini untuk dengerin insight dari buku-buku yang gue suka dan udah gue rangkum khusus buat lo. See you next time!